Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aco Fozemiani dari kelas PJKRC 19, NIM 1931041061. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi saya. Materi saya yaitu panduan pencegahan penanganan cedera. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu strategi pencegahan. Pencegahan cedera dilakukan sebelum dan saat latihan atau pada saat bertanding. Program yang seimbang meliputi pemanasan dan pendinginan, peregangan latihan, dan latihan penguatan. Sesuai kecabangan, strategi perlengkapan yang baik dan sesuai juga diperlukan. Selain itu, pengaturan gizi dan yang sesuai memang peranan penting dalam pencegahan cedera. Menyusun program yang seimbang. Pemanasan. Pertama tadi pemanasan. Pemanasan dibutuhkan untuk memperbaiki performa melalui perbaikan peredaran darah, pemanasan otot, dan mencegah alterasi yang tepat pada fisiologi tubuh yang biasa terjadi pada olahraga. Yang dua yaitu pemanasan harus disesuaikan dengan persiapan gerakan yang akan dilakukan pada saat latihan inti. Yang ketiga, pemanasan meliputi 5-10 menit seperti jogging ringan untuk meningkatkan suhu. Diikuti 10-15 menit latihan sport spesifik drills. Yang keempat yaitu direkomendasikan melakukan 10-15 menit untuk stretching dinamis untuk mengurangi kekakuan otot. Contoh 8-12 menit repetisi leg winter control, arc wings atau Torres switch. Baik, selanjutnya itu kita lakukan pendinginan. Pendinginan ini ada 3, yaitu yang pertama, pendinginan membantu mengelarkan hasil pembuangan metabolisme, yaitu asam laktat dari otot, meredakan nyeri otot, dan meredakan terjadinya pusing atau pingsan akibat penumpukan darah vena pada ekstremitas. Yang ketiga, pendinginan dilakukan 2-10 menit jogging ringan atau 5-10 menit stretching stage. Bisa juga ditahan 30-60 detik dengan ketegangan secara terus-menerus pada otot target. Yang ketiga yaitu stretching statis dapat mencegah atau kerusakan pada jaringan penghubung. Yang ketiga itu kita masuk ke latihan fleksibilitas. Latihan fleksibilitas yaitu fleksibilitas didapat dengan stretching yang meliputi semua kelompok otot sesuai kecabangan olahraga. Dilakukan sebelum dan sesudah latihan. Stretching setelah latihan lebih bermanfaat daripada stretching sebelum latihan untuk mencegah cedera, khususnya cedera nyeri otot. Stretching dapat meredakan ketegangan otot, resistansi pada jaringan otot dan berperan penting pada kesehatan
persendian karena meningkatkan suhu jaringan suplai darah dan lubrikasi persediaan serta memperbaiki performa otot agonis. Proprioceptive neuromuscular facilitation atau PNF adalah teknik stretching yang dapat meningkatkan fleksibilitas dalam waktu yang singkat. PNF biasanya dilakukan dengan bantuan orang lain. Teknik ini meliputi tahan 6 sampai 10 detik, kemudian kontraksi 6 sampai 10 detik dilakukan beberapa kali. Namun, stretching ini beresiko overstretch jika dilakukan oleh orang yang kurang berpengalaman. Baik, kita langsung lagi ke latihan daya tahan. Secara umum, latihan daya tahan aerobik dilakukan 3 sampai 5 kali seminggu dengan intensitas sedang 60 sampai 85% EDNM. Durasi per sesi latihan itu 30 sampai 60 menit. Ada 2 latihan yang digunakan adalah steady duration atau long distance dan interval training. Long distance training digunakan untuk persiapan semua jenis otot dengan ciri sesi latihan yang panjang dengan intensitas ringan atau sedang, yaitu 80% DNM. Berdurasi 30 sampai 2 jam, 30 menit sampai 12 jam. Manfaat latihan jenis ini adalah membangun daya tahan dan sering bukan olahraga yang spesifik. Namun jenis latihan ini efek yang cukup lambat jika dilakukan pada tahap kompetisi, sehingga dianjurkan digunakan dengan intensitas training. Interval training adalah aktivitas fisik pendek, yaitu 3 sampai 5 menit. Diikuti periode recovery, kemudian kembali melakukan aktivitas intensitas tinggi. Latihan ini bisa digunakan untuk memperbaiki endurance atau kecakapan untuk memperbaiki daya tahan. Periode istirahat diperpendek. Untuk memperbaiki kecakapan, periode istirahat panjang diikuti istirahat pendek, kemudian latihan dilakukan dengan maksimal atau cepat. Latihan dibatasi 30 sampai 40 menit. Untuk hasil lebih maksimal, latihan daya tahan harus disesuaikan dengan kecabangan. Contoh pada sepak bola, sprint, selang-seling atau lari sambil dribbling bola sepanjang area lapangan dan diakhiri dengan dilakukan spotting atau pada gawang. Lalu kita masuk ke stretch conditioning. Latihan ini sangat diperlukan bagi atlet sebagai upaya pencegahan cedera, performa yang efektif dan eksis. Setiap sesi latihan harus diawali dengan pemanasan. Pre-intensive overload progresif dengan peningkatan beban dan repetisi untuk meningkatkan kekuatan secara umum.
Peningkatan beban latihan dilakukan tidak lebih dari 10%. 10% per minggu. Per minggu dilatih 2 sampai 3 kali per minggu, diikuti 1 sampai 2 hari recovery atau antara sesi. Program latihan penguatan terdiri dari latihan terbuka seperti extension dengan ankle width di mana ujung bagian tubuh di mana ujung bagian tubuh yang dilatih bebas bergerak dan latihan tertutup, di mana ujung badan dibatasi pada lantai atau permukaan lain. Latihan kinetis bisa digunakan sebagai alternatif antara beban bebas, free weights, dan mesin. Kontraksi otot terdiri dari kontraksi isotonik dan isokinetik. Dilakukan pada kecepatan tertentu dan variasi beban tertentu sesuai seberapa cepat tubuh bergerak. Program penguatan harus dilakukan dengan seimbang untuk membentuk keseimbangan otot. Sering pada otot ogonis, otot antagonis harus pula dilatih. Misal pada latihan otot penyetabit adalah otot deltoid. Cross training penting adalah otot atau latihan yang di luar olahraga kecabangan merupakan metode yang sering dilakukan untuk mengurangi resiko cedera karena tidak ada tekanan yang terus-menerus pada persendian dan pada meningkatkan keseimbangan otot. Latihan ini cocok dilakukan selama latihan maintenance pada saat off season atau selama istirahat berlatihan. Program latihan harus dilakukan pada periode terbatas pada istirahat total tidak lebih dari 2 sampai 3 minggu. Latihan ini bias memberikan istirahat efektif khususnya pada persendian saat perbaikan daya tahan keseluruhan. Pemeriksaan, kita masuk ke pemeriksaan secara prioritas. Pemeriksaan prioritas perlu dilakukan untuk mengetahui perkembangan kebugaran dan mengevaluasi efektif latihan. Penilaian dilakukan setiap 2 sampai 6 bulan. Pemeriksaan meliputi unit latihan, kecepatan, daya tahan, kekuatan. Bisa juga beban dan intensitas. Kita masuk di teknik dan perlengkapan yang sesuai. Yaitu kesalahan biomekanik biasa disebabkan abnormalitas anatomis, statis, dan abnormalitas fungsional. Abnormalitas statis biasa diatasi dengan kompetensi alat seperti ortosis,
Perubahan fungsional diakibatkan dari kedua abnormalitas dan koreksi harus diatasi pada latihan abnormalitas. Fungsional biasanya lebih mudah berubah sehingga sering akibat cedera, teknik yang tidak sesuai atau menggunakan perlengkapan yang tidak memadai. Baik, dua masalah tersebut dapat diatasi dengan memperhatikan pada perlengkapan yang digunakan. Syaratnya adalah 1. Proper fit. Perlengkapan harus pas sesuai anatomi individu atau fungsinya. Proteksi alat pelindung. Proteksi atau alat pelindung yang digunakan harus benar-benar aman melindungi. Kita masuk dari makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi, diet yang sesuai sangat penting untuk performa yang optimal. Untuk memperbaiki atau menjaga kesehatan, atlet harus mengikuti diet yang dibuat 15-20%. 15-20% prioritas, 30% lebih dan bisa 50-55%. Karbohidrat disesuaikan dengan kebutuhan individu atlet. Untuk mencegah cedera, mengkonsumsi kalori yang cukup. Untuk diet inti inflamasi tidak hanya membantu mencegah cedera tapi juga mempercepat recovery pada saat cedera. Intensitas ini menopang sendiri melalui pembuatan bebas yang mana digenerasi melalui jalur energi aerobik itu sendiri. Semakin banyak latihan, maka semakin banyak pula radikal bebas yang dihasilkan. Radikal bebas ini dapat merusak sel-sel otot yang memacu intensitas berikutnya pada proksidasi lemak. Hal ini menjadi penyebab nyeri otot. Radikal bebas juga dapat mengakibatkan kerusakan pada pembuluh darah dan berbagai penyakit. Konsumsi alkohol dan rokok, substansi pada keduanya meningkatkan oksidasi radikal bebas yang menghasilkan proses iritasi yang biasa memperparah cedera. Minum karbohidrat. Massa otot tidak bisa digunakan tanpa karbohidrat yang mencukupi. Baik, karbohidrat memberikan energi atau karbohidrat memberikan energi utama pada tubuh saat berolahraga. Selama latihan, proses pencernaan tubuh memecah karbohidrat menjadi glukosa dan menyimpan dalam bentuk glikogen. Selama latihan, glikogen diubah menjadi glukosa dan digunakan untuk energi. Kemampuan untuk menyokong latihan tergantung jumlah glikogen. Jika durasi pertandingan 90 menit, kurang dari 90 menit, glikogen otot standar memberikan suplai energi yang dibutuhkan untuk pertandingan 90 menit. Karbohidrat loading di atas 3 hari sebelum
pertandingan biasa sangat bermanfaat. Makanan diet dengan komposisi 70% karbohidrat saat itu akan mengisi semua persediaan glikogen, sementara mengurangi penyimpanan air. Berhubungan dengan karbohidrat yang disarankan adalah karbohidrat kompleks seperti padi-padian, buah-buahan, sayur-sayuran, dan yang lain. Peningkatan level gula darah tidak signifikan. Gula atau karbohidrat sederhana. Gula dalam jumlah besar dapat meningkatkan dehidrasi. Kita masuk ke protein. Protein dapat berguna untuk memulihkan perbaikan otot. Selain latihan atau pertandingan, jika protein tidak mencukupi, cedera otot dapat terjadi. Secara umum, konsumsi protein yang dianjurkan adalah 1,0 hingga 1,5 gram BB untuk latihan reguler dan dapat ditingkatkan pada atlet. Sumber protein berasal dari diet normal dan tidak melalui suplemen. Penggunaan suplemen jarang digunakan, namun jika diperlukan dibolehkan. Baik, kita sekarang masuk ke lemak esensial. Untuk menyokong fungsi tubuh, atlet harus mengkonsumsi asam lemak omega 6 dan omega 3. Keduanya berpengaruh dalam proses inflamasi, tetapi melalui jalur berbeda. Asam lemak omega 6 berperan dalam inisiasi inflamasi. Daging merah dan kacang-kacangan mengandung arabidonid tinggi, harus dikonsumsi dalam jumlah terbatas. Sedangkan asam omega 3 atau EPA berperan penting dalam mengontrol inflamasi. Asam omega 3 atau EPA dan DHA ditemukan pada ikan, makarel, salmon, sarden, tuna. Sedangkan pada tanaman yaitu flaxseed, gram dan oat. Asam lemak omega 3 digunakan juga gamma linolenic atau GLA yang meningkatkan proteoklits yang meredakan inflamasi. Asam omega 9 oleic acid bersama asam lemak omega 3 juga dapat membantu meredakan inflamasi. Asam lemak omega 3 terdapat pada minyak zaitun. Asam lemak omega 3 dan omega 9 biasanya didapatkan melalui suplemen. Kita masuk ke antioksida. Antioksida adalah mekanisme alami tubuh untuk menghalau kerusakan jaringan oleh radiasi bebas melalui pembatasan proses oksidasi lemak.
Baik antioksida berupa polifenol, flavonoid, dan vitamin C dan E. Polifenol ditemukan pada teh hijau dan jus anggur. Flavonoid terdapat pada bayam, brokoli, blueberry, apel, ceri, dan jeruk, yang juga terdapat pada vitamin vitamin C dan E. Vitamin dan mineral. Kita masuk ke dalam vitamin dan mineral. Vitamin C bermanfaat dalam proses penyembuhan. Selain fungsi antioksida, merupakan komponen utama jaringan ikat, meningkatkan pertumbuhan fibroblast dan chondrocyte. Diet hijau 1000 mg vitamin C direkomendasikan. Kalsium penting untuk perbaikan kepadatan tulang dan kontraksi otot normal. Kebutuhan harian 1000 sampai 300 gram. Bersumber dari suplemen atau sumber alam. Dalam suplemen biasanya disertakan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium. Zat besi berperan dalam oksidasi protein otot dan bahan yang mengaruhi fungsi hematoglobin. Jika kekuatan zat besi kiriman oksigen pada jaringan akan berkurang dan menurunkan laju perbaikan jaringan. Baik, kita masuk ke hidrasi. Hidrasi mengakibatkan penurunan signifikan pada performa olahraga menurut daya tahan dan pertambahan KOP setelah aktivitas. Baik, 2 jam sebelum latihan direkomendasikan 500 sampai 600 ml dan 15 menit sebelum latihan untuk perencanaan sebanyak 500 ml. Selain latihan, setiap 15 sampai 20 menit harus diberikan umumnya 150 sampai 350 ml, khususnya untuk latihan daya tahan intensitas tinggi. Selain latihan, sebanyak 1 sampai 1,5 liter atau seperempatnya cairan setiap kilogram. Penurunan berat badan harus secara untuk rehidrasi dapat monitoring melalui produksi urin bening atau keruh. Baik, rehidrasi yang direkomendasikan adalah gabungan minuman sports drink dan air putih untuk mencegahnya. Baik, kita masuk ke dalam panduan penanganan awal. Panduan penanganan awal. Price digunakan untuk meredakan pembengkakan dan meningkatkan penyembuhan kecuali kejadian efek yang memerlukan penanganan khusus oleh medis. Protection
menghentikan aktivitas sesaat setelah cedera harus dilakukan untuk mencegah cedera latihan. Perlambatan penyembuhan meningkatkan nyeri dan stimulasi pendarahan. Istirahat meliputi merdeka. Jika kaki cedera, menggunakan tongkat untuk minimalisasi stres pada tubuh yang cedera. IC patch diberikan sesegera mungkin setelah cedera 5-10 menit, diikuti istirahat 5-10 menit dan dilakukan pengurangan beberapa kali. Lakukan treatment ini 3 kali sehari untuk 2-3 kali pertama. Lapisan kulit dengan handuk tipis untuk mencegah hipotermia jaringan. Kompresis pada area cedera untuk membantu meredakan pembengkakan. Aplikasi kompresi juga biasa dilakukan saat aplikasi elevation. Bagian tubuh yang cedera ditingkatkan di atas level jaringan untuk meredakan pembengkakan dengan menggunakan prioritas gravitasi. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada cedera akut adalah heat effect. Panas dapat memperlambat laju penyembuhan dan dapat meningkatkan pendarahan internal dan pembengkakan. Alkohol memiliki efek yang sama dengan match. Kuning, berbagai jenis aktivitas harus dihindari selama 72 jam post-infus. Masagen memijat pada fase akut dapat meningkatkan pendarahan dan pembengkakan. Kita masuk ke treatment lanjutan. Setelah 48 sampai 72 jam. Tindakan lanjut berupa tips. Pada proses awal, perbaikan jaringan perut, mengumpulkan pada area cedera. Jaringan ini juga tidak dilatih akan kehilangan fleksibilitas, menyebabkan nyeri, kekuatan dan kelemahan. Latihan rom bebas. Nyeri perlu diberikan setelah 3 hari tanpa patch komplit. Kemudian peregangan dengan pelan, tanpa nyeri dan hati-hati. Treatment lainnya adalah dengan modalitas terapi. Baik, kalian bisa memperhatikan tabel yang di sana, tabel 1, modalitas terapi. Bisa diperhatikan tabelnya, ada es, hangat, massage, wearlock. Baik, setelah tabel yang tadi, di sini ada sites non-steroidal anti-inflammatory drug.
Obat antiinflamasi dasar sering diberikan pada treatment cedera akut seperti ibuprofen untuk meredakan gejala inflamasi dan meredakan nyeri. Obat-obatan ini tidak dianjurkan pada jangka waktu yang lama untuk menghindari efek negatif jangka pendek. Obat-obatan ini juga diberikan pada orang dengan gangguan jantung dan ginjal. Kita masuk kembali ke aktivitas. Kembali ke aktivitas dilakukan setelah full ROM dan kekuatan telah kembali 80-90%. Pemberian latihan sesuai kecabangan harus dilakukan seperti melompat, lunging tanpa gangguan. Recovery yang adekuat penting untuk mengembalikan performa ke depannya. Kita masuk ke splinting, brushing, dan tapping adalah teknik yang sering digunakan untuk perawatan secara fraktur atau cedera ligamen yang parah. Penggunaannya untuk membantu dalam memindahkan karbon untuk dievaluasi yang diperlukan medis. Kita masuk ke breaching. Breaching biasa dilakukan dengan 3 jenis, yaitu prophylactic dan fungsional. Prophylactic breaching digunakan untuk pencegahan cedera atau meminimalkan keparahan saat terjadi cedera. 2. Area yang sering digunakan adalah ankle dan lutut. Functioning bracing digunakan pada cedera baru, memberikan perlindungan pada area cedera untuk melanjutkan proses penyembuhan dan penguatan. Kita masuk ke tapping. Kegunaan tapping ada 3, yaitu untuk pencegahan cedera, digunakan pada cedera akut, dan membantu kembali ke aktivitas. Strategi untuk kondisi kronis. Gaya hidup aktif akan menguatkan tulang, memperlambat hilangnya massa otot, mereda nyeri sendi dan otot. Walaupun cedera kadang menyebabkan nyeri, namun jangan dijadikan alasan untuk tidak bergerak sama sekali. Gunakan aktivitas yang tidak membebani area cedera, mulai dari sesi dengan perlahan dan meningkatkan durasi untuk aktivitas tubuh dan ada adaptasi dengan perlahan dan aktivitas baru seperti lari diganti dengan bersepeda atau berenang. Aktivitas sedang secara intermittent efektif untuk memperbaiki dan meningkatkan kesehatan. Latihan penguatan dan latihan kardio tidak meningkatkan keseimbangan otot untuk aktivitas bebas nyeri. Jenis cedera dan pemeriksaan. Cedera tulang. Fraktur ringan atau tidak ada yang berpindah. Fraktur ini dapat dilihat melalui X-ray karena tulang tampak sempurna. Fraktur jenis ini tidak perlu banyak dilakukan.
Tindakan seperti pembedahan. Baik. Fraktur terpisah biasanya terjadi pada tulang patah akibat trauma hebat. Fraktur ini meliputi pemisahan atau angulasi. Sek fraktur biasa dilakukan pembedaan dan diberikan sisipan lempeng logam untuk menahan kekuatan dan menjaga tulang. Bagian tulang yang patah mendorong tulang lain sehingga terjadi pemendekan tulang. Tipe ini serius karena tulang kehilangan panjangnya yang mengganggu fungsi tulang tersebut. Biasanya terjadi pada pergerakan yang mengganggu fungsi tulang tersebut. Biasanya terjadi pada pergerakan tangan akibat jatuh dan menahan dengan tangannya. Fraktur epifisial atau pusat pertumbuhan biasanya terlihat pada pertumbuhan anak-anak. Fraktur terjadi pada tulang masih lunak, epifise. Klasifikasi fraktur ini disebut Salter tipe 1 hingga tipe 4. Untungnya patah tulang ini jarang terjadi, namun biasa saja terjadi akibat pukulan baseball atau bal. Stress fraktur yang paling banyak terjadi biasanya akibat evolusi. Kebiasaan latihan yang buruk. Kita masuk ke cedera ligamen atau persendian. Area di mana dua tulang bersatu disebut sendi. Persendian bergabung menjadi satu namun tidak begitu fleksibel disebut ligamen. Ligamen mengelilingi sendi dan pertanggungjawaban untuk stabilitas sendi. Sesi sendi terdapat synovium, jaringan tipis yang memberikan cairan untuk melumasi sendi. Sebagian besar cedera sendi dan ligamen diakibatkan menyalahgunakan atau trauma tulang langsung pada tulang di persendian. Jarang karena trauma parah, lebih sering terjadi akibat ligamen cedera. Kita masuk ke cedera tendon dan otot. Cedera yang terjadi pada ligamen dan tendon disebut strain. Cedera pada strain bisa berbentuk minor sebagai otot spasmes ringan atau pendarahan dan pembengkakan yang signifikan. Tendinitis terjadi saat strain terjadi pada tempat pelekatan otot area ini. Tendon mengalami inflamasi terjadi akibat cedera parah atau bisa karena kondisi kronis. Cedera kronis akibat evolusi atau mekanisme tubuh yang buruk. Kita masuk ke cedera dan masalah kulit. Meliputi infeksi kulit akibat jamur viral dan bakteri.
bagi kaki merupakan yang paling sering terkena infeksi jamur. Dapat diatasi dengan perbaikan kebersihan, menjaga kaki tetap kering dan memberikan bedak dan cocok untuk salep. Infeksi jamur juga dapat menjangkiti kuku. Matching resistance ORS atau MSA adalah infeksi kulit yang serius yang secara prioritas menular pada aktivitas ruang ganti. Aktivitas biasa diberikan hindari berbagai handuk kotor harus dihindari dan menjadi kebersihan produk. Pelepuhan cedera yang sering diakibatkan virus, perlengkapan yang tidak pas, mekanik yang buruk, melanem biasa terjadi pada olahraga outdoor akibat paparan terus-menerus sinar matahari.